Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman. As usual saya akan bicara mengenai one trending topic teman-teman today ya. Tapi before that, saya akan kasih lihat teman-teman lihat dulu produk saya punya chopping board produk saya teman-teman ya, atau cutting board ya teman-teman ya. As you can see teman-teman ya, ini saya ada apa nih? Namanya ada blok we call this kayak HMWPE teman-teman ya, blok ini sebenarnya plastik teman-teman, tapi bukan ordinary plastik biasa ya. Ini we call this an engineering plastic polymer teman-teman ya. Ini grade ini adalah yang tipe yang saya kasih teman-teman lihat ini ada yang HMWPE. Ini apa teman-teman ya? HMWPE ini polyethylene ya, tapi dia grade-nya dia lebih keras teman-teman ya. We call this a high molecular weight polyethylene teman-teman begitu ya kan. Jadi dia punya bahannya teman-teman memang lebih keras teman-teman ya, dia lebih keras daripada plastik biasa ya, yang seperti saya udah pernah kasih lihat di video-video saya sebelumnya teman-teman. Ini memang dari bahan talenan, kayak teman-teman bisa lihat ini yang di belakang saya ini panjang ini ya, ini kurang lebih panjang 1 meter ya. Nah ini lebarnya kurang lebih 20-an cm teman-teman, begitu tebalnya kurang lebih ini 2,5 cm teman-teman, begitu panjang. Jadi dia bisa jadi kayak sushi board teman-teman ya gitu ya. Mungkin panjang begini bisa taruh di kayak di samping bar, as a bar, punya cutting board teman-teman, mungkin ada sushi atau dibuat di bar lounge yang lebih panjang teman-teman begitu ya. Mau ditaruh di tempat buffet juga bisa teman-teman. Ini juga tahan panas teman-teman. Jadi kalau ada heating lamp atau di tempat mungkin kayak buffet atau prasmanan juga bisa teman-teman begitu. Kita ada banyak warna ya. Bukan hanya biru ya teman-teman, ada warna merah, kuning, biru ya, warna putih, hijau, coklat juga kita ada teman-teman. Bahkan ada warna marble ya gitu. Teman-teman kalian bisa lihat di toko online toko saya di Tokopedia teman-teman, ada the name of H3 Ranger teman-teman ya, atau bisa reach di Instagram juga di H3 Ranger teman-teman begitu ya. Ini kenapa bahan ini teman-teman kita memilih bahan ini ya, saya jujur ini belum ada di pasaran di Indonesia teman-teman begitu ya, karena buat kebanyakan semuanya yang ada di pasaran Indonesia sekarang ini mereka memakai grade yang lebih lembek ya, jadi yang lebih gampang bergores teman-teman begitu ya. Akibat apa ya, itu lama-lama mikroplastik bisa campur ke makanan lebih cepat teman-teman, itu lebih cepat, akibat apa, lama bisa menyebabkan itu kanker teman-teman begitu. Makanya kita kenapa lebih saya jujur teman-teman, ini memang harga kita lebih mahal ya, tapi kita lebih mementingkan tuh quality over the long term ya begitu ya. Jadi supaya tuh kita bisa menjamin quality dan juga menjaga kesehatan teman-teman gitu ya. Jadi supaya ini those microplastics tidak mencampur ke makanan teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat ini bahan kita ini memang lebih keras ya, begitu lebih keras. Dia juga lebih padat ya, lebih keras, akibatnya juga lebih berat teman-teman begitu ya. Memang lebih berat lah ya daripada yang ada kebanyakan di pasaran di Indonesia sekarang ini teman-teman begitu ya. Jadi makanya dia juga nggak gampang bergores teman-teman begitu ya, nggak gampang bergores, dia lebih awet juga ya, lebih kuat ya begitu. Jadi ini bahan ini kita menjaga quality teman-teman begitu, untuk terus kita, karena bahan ini kita udah ada certification dari US FDA approved teman-teman, dan juga dari Eropa ITNS certification dan begitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya tentang quality, tentang food safety. We call this a food safety standard ya kalau di luar ya, FSS teman-teman ya begitu. Jadi kalau di negara-negara maju teman-teman ya, terutama di developed countries ya, bahkan sekarang di China pun developing country, mereka juga udah mulai memakai bahan ini teman-teman begitu ya. Nah sebenarnya kalau di luar, chef asing yang di hotel-hotel di Indonesia mereka udah pada tahu teman-teman begitu bahan ini. Tapi karena di Indonesia belum dibikin standar ya, mereka masih boleh memakai kayu teman-teman, atau bahkan grade plastik yang lebih rendah, yang lebih lembek teman-teman begitu. Jadi akibatnya apa, mereka tetap memakai bahan yang lebih murah teman-teman begitu ya, dan juga lebih lembek, lebih gampang juga rusak teman-teman di permukaannya begitu. Jadi ya kalau saya udah banyak teman-teman, kadang saya juga udah keliling-keliling hotel di Indonesia, di Jakarta teman-teman, terutama ya begitu, Jakarta dan juga sedikit Bali teman-teman begitu. Jadi memang kondisinya memang di sini Indonesia masih agak beda teman-teman begitu. Jadi makanya saya buat video ini untuk mengedukasi sedikit teman-teman begitu ya. Anyway, ini kita bisa kita bisa customize teman-teman ya, berbagai macam ukuran ya, mau ukuran yang tipis ini ya, lebih kecil, atau ini lebih tebal teman-teman ya, ini tebal 5 cm ya. Ini juga sebenarnya ini ukuran ini bisa dipakai sebagai spare part mesin juga bisa teman-teman ya begitu ya. Dia sebagai cutting platform juga bisa, atau buat tatakan mesin supaya enggak pisau mungkin tidak langsung tembus ke permukaan bawahnya teman-teman ya. Buat tatakan meja juga bisa teman-teman begitu. Ini yang gede ini teman-teman ya, ini buat lebih panjang, dia ukuran 1 meter teman-teman. Jadi bisa buat di samping bar teman-teman ya. Tadi saya sudah bilang teman-teman begitu ya. Anyway, teman-teman bisa nanti kalau if you have any further inquiries bisa reach saya di Instagram H3 Ranger atau di Tokopedia under the same name teman-teman ya. Oke. Ya kan. Mungkin hari ini saya akan sedikit bicara mengenai teman-teman yang sekarang sebenarnya sih bukan sekarang aja teman-teman, ini udah kelihatan teman-teman, udah sejak saya lihat udah tren ini udah beberapa tahun teman-teman begitu ya, tentang si pop atau si drama teman-teman begitu ya. Maksudnya tuh Chinese pop atau Chinese drama lah teman-teman begitu. Mungkin saya bicara sedikit teman-teman. Dulu mungkin saya waktu masih kecil ya, saya suka banyak nonton Korean drama kali teman-teman begitu. Bukan banyak lah, ada lah ya, mungkin kayak dulu film yang terkenal tuh kayak Full House teman-teman ya, atau film-film lain ada lah ya, kayak Winter Sonata kayak gitu-gitulah teman-teman begitu ya. Waktu saya masih agak kecil ya, lihat nonton begitu, karena memang waktu itu memang itu dulu kita masih zamannya pakai VCD lah teman-teman, VCD atau pakai
apa namanya DVD teman-teman begitu ya. Jadi masih pakai CD lah begitu ya kan, nonton, mau beli misal di mana di toko CD gitu teman-teman bisa nonton itu teman-teman begitu ya. Nah, jadi ya itu juga pilihan juga waktu itu juga cuma kebanyakan Korea atau teman-teman Korean drama ya gitu. Dan juga mungkin juga ada juga banyak K-pop teman-teman begitu ya. Nah, makanya kita mungkin dulu udah kebiasaan teman-teman nonton begitu, jadi sampai mungkin bahkan sampai sekarang juga teman-teman begitu. Tapi saya jujur ya, mungkin kurang lebih ada beberapa. Saya sebenarnya dulu saya suka nonton teman-teman awalnya ya begitu ya. K-pop ya, K-drama juga dengan saya lebih suka dengan musik teman-teman jujur ya, K-pop. Ya kan itu ada K-drama. Tapi lama-lama saya merasa tuh si K-drama itu juga agak sedikit alur ceritanya mungkin sedikit membosankan teman-teman saya jujur ya begitu ya. Ceritanya tuh kayaknya tuh mirip-mirip begitu lagi teman-teman. Mungkin agak sedikit setting mungkin berbeda kali ya. Kayak misalnya mungkin orang dari kehidupan modern tiba-tiba nggak tuh mungkin ada kayak kerajaan zaman Korea dulu gitu teman-teman gitu. Yang saya sedikit mungkin ya saya sebagai orang Chinese teman-teman ya, sebagai orang Chinese Indonesia saya juga merasa kayaknya agak sedikit aneh teman-teman begitu ya. Oke, mungkin hanya sedikit ada kemiripan ya tentang kerajaan-kerajaannya teman-teman begitu. Saya lebih suka sejujurnya saya lebih suka nonton yang Chinese punya historical drama teman-teman, atau dia punya kostum drama teman-teman dari zaman dulu, mungkin ya kelihatan gitu teman sebagai orang Chinese lah ya begitu. Dan dulu kan kita nggak punya pilihan banyak teman, jadi terpaksa nonton ini Korean drama atau ya K-drama ini teman-teman begitu ya, sama juga dengan musik dengan K-pop teman-teman begitu. Tapi sekarang ini saya juga banyak lihat di Netflix teman-teman, terutama ya udah banyak tuh film-film yang dari mainland China teman-teman ya, we call it a C-pop teman-teman begitu ya, C-drama teman-teman begitu. Saya lihat juga itu sebenarnya alur cerita mereka tuh beda teman-teman ya, lebih bagus, bukan lebih bagus ya, maksudnya nggak terlalu that predictable tuh teman-teman itu. Kalau yang mungkin yang K-drama mungkin udah ketahuan ya, alurnya begitu lagi teman-teman gitu ya. Jadi kurang lebih itu hampir sama sampai akhir saya bosan, saya juga udah nggak pernah nonton lagi teman-teman begitu ya, si K-drama itu. Ya kan udah nggak pernah lagi beli CD-nya lagi atau VCD-nya atau DVD lagi teman-teman begitu ya. Cuman saya juga ada lihat sih di online di Netflix terutama teman atau di Disney Hotstar teman juga banyak ya itu film-film K-drama teman-teman gitu. Tapi ada juga saya juga ngeliat yang C-drama gitu teman-teman. Jadi kurang lebih mungkin boleh dibilang adalah 3-4 tahun terakhir ini teman-teman ya, semenjak ada rise C-drama ini. Akhirnya saya juga benar-benar saya totally switch tuh teman-teman begitu. Saya udah nggak pernah nonton K-drama lagi teman-teman begitu. Bukan saya ngatain lah, bukan. Tapi di C-drama ini ya mungkin saya akan sedikit sharing sedikit teman-teman ya, yang pernah saya lihat ya begitu ya. Dia itu lebih film itu mungkin saya lebih suka, memang ada yang modern teman-teman, ada yang modern ya, modern punya setting teman-teman ya begitu ya, kayak orang pakai baju biasa begitu modern lah begitu ya. Dan juga tapi juga ada yang fantasy drama, yang historical drama teman-teman ya, dia terutama historical costume drama teman-teman gitu ya, yang dia ngomong tentang langit ya teman-teman, tentang surga teman-teman, tentang surga di alam dewa teman-teman ya, terus alam manusia dan juga alam setan teman-teman, alam iblis ya, dan juga alam binatang gitu teman-teman begitu. Jadi saya sebagai orang Chinese teman-teman, saya lebih inline dengan sejarah tuh, memang latar belakangnya begitu teman-teman. Apalagi saya sebagai agama Buddha teman-teman, saya orang Buddhis ya, saya juga tahu mengenai reinkarnasi ya, mengenai berbagai macam 6 alam utama di siklus lahir dan kehidupan teman-teman begitu ya. Jadi saya ngeliat ini juga saya juga lihat banyak kemiripan dan juga banyak persamaan tuh teman-teman begitu. Dan jujur teman-teman, saya juga banyak belajar juga ya teman-teman begitu. Jadi banyak dari hal-hal yang dikasih lihat di si drama ini teman-teman, terutama yang historical costume drama teman-teman, dari surga ya, dari alam manusia ya, misalnya contohnya kayak ada dewa yang jahat atau nakal, dia juga dihukum jadi alam manusia itu teman-teman begitu ya. Terus alam manusia juga ada juga dihukum jadi alam setan atau alam iblis itu teman-teman begitu ya kan, lahir di alam yang lebih rendah gitu teman-teman begitu. Jadi ya, dan juga saya juga banyak belajar teman-teman, nggak semua dewa itu juga baik teman-teman ya. Dan juga persamaan juga nggak semua iblis atau semua setan itu jahat juga teman-teman begitu. Bahkan kadang-kadang dari 3 alam ini yang paling jahat mungkin bisa manusia juga teman-teman begitu, yang berhati mungkin kejam atau bagaimana gitu teman-teman begitu ya. Jadi saya juga banyak belajar teman-teman. Jadi akibat apa ya, saya udah memang dari awal ini saya juga dulu ada switch teman-teman, dari K-drama saya lebih nonton mungkin ke reality TV teman-teman. Saya juga suka ya reality TV yang dari US teman-teman terutama ya. Kenapa reality TV teman-teman? Karena dia tuh memperlihatkan sifat orang yang apa adanya teman-teman begitu. Memang mereka bersifat begitu, mereka punya banyak uang, banyak harta, dan mereka berkelakuan seperti begitu teman-teman. Jadi saya juga banyak belajar teman-teman. Tapi lama-lama itu juga akhirnya saya juga bosan teman-teman ya. Saya jujur saya juga nonton orang banyak The Real Housewives teman-teman begitu, karena kelihatan sifat mereka yang apa adanya, dan juga ya memang ada yang palsu sih teman-teman. Mereka di depan kamera mereka actingnya bagaimana, nggak ada kamera mereka juga off camera juga mereka actingnya juga berbeda teman-teman. Tapi
kelihatan dari sifat mereka itu yang kurang baik gitu teman-teman gitu ya. Jadi akhirnya perlahan saya juga lihat ini ada si drama, teman-teman saya juga banyak belajar teman-teman gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang saya lihat di si drama ini teman-teman ya, jujur ya. Hal-hal yang memang inline dengan saya punya values teman-teman begitu. Jadi kayak kita dalam sisi kehidupan teman-teman ya, terutama ya kita bahwa di dunia ini kita bukan selamanya teman-teman begitu ya. Umur mungkin 80 tahun, 90 tahun teman paling lama ya. Mungkin ya syukur-syukur bisa lebih teman-teman. Tapi kelihatan memang kayak kita banyak belajar teman-teman ya. Terutama juga saya banyak nonton si drama ini bahwa tuh kehidupan di dunia ini tuh bukan yang abadi teman-teman begitu ya. Bahkan pun di alam dewa pun ya teman-teman, di alam dewa atau di alam baka, di alam setan pun itu juga tidak abadi teman-teman gitu. Mereka juga bisa meninggal, bisa mati juga, bisa habis juga teman-teman ya, begitu bersiklus terlahir kembali gitu teman-teman begitu ya kan. Nah begitu, jadi makanya sih juga ngeliat teman-teman dari kelakuan para roh ya atau dewa teman-teman, mereka berbuat baik atau berbuat jahat ya kan, mereka terus siklus ulang. Akhirnya kita sebagian besar kita juga jadi manusia teman-teman begitu. Manusia pun juga mungkin nggak sekali ini selesai teman-teman ya utang karma kita ya, kita harus berkali-kali berlahir teman-teman ya. Terus kita disiksa teman-teman ya, kita diajarin, kita banyak belajar dari setiap situasi kehidupan kita gitu teman-teman begitu ya kan. Ya, jadi makanya saya juga pernah banyak bikin video tentang karma ya, tentang kanker teman-teman ya. Itu semua juga ada kaitannya dengan masa lalu teman-teman ya, dan juga akan menjadi masa depan kita juga teman-teman begitu. Jadi saya dari si drama ini teman-teman, terutama dia juga bukan hanya alur ceritanya juga bagus teman-teman ya, maksudnya bagus dan berguna ya. Dia juga udah dari sisi dari CGI-nya sama AI effect-nya juga itu bagus teman-teman begitu. Jadi dia punya setting itu memang kalau dia ada di surga atau di alam dewa teman-teman, dia berbeda lah settingnya begitu ya, diperbandingkan sama di alam manusia atau di alam setan atau iblis itu teman-teman begitu. Jadi mereka juga udah bagus teman-teman begitu, bukan kayak yang zaman dulu punya film yang kelihatan palsunya itu gambarnya agak kuno gitu teman-teman begitu. Terutama mungkin yang kalau teman-teman pengen ada interest mungkin yang 2 atau 3 tahun terakhir teman-teman begitu, dia lebih modern, dia punya quality, punya videonya dan settingnya teman-teman begitu, dan juga memang special effects CGI juga bagus gitu teman-teman begitu ya, bukan yang kayak zaman kuno yang kelihatan memang benar-benar ketinggalan zaman teman-teman begitu ya. Jadi saya juga banyak bersyukur teman-teman ya, dengan ada banyak begini. Saya juga sebagai orang Chinese ya, sebagai orang Chinese Indonesian gitu ya, saya juga banyak belajar dari orang mainland China punya sana tentang culture, dan juga memang juga inline dengan kebanyakan mereka juga agama Buddha teman-teman begitu. Jadi saya juga ngelihat banyak latar belakang itu juga diperlihatkan di si drama teman-teman begitu ya. But anyway, teman-teman bisa judge sendiri lah ya begitu ya. Mungkin memang ada juga banyak kemiripan teman-teman, tapi kadang setiap dia punya keluar seri atau film barunya teman-teman ya, memang alur cerita juga agak sedikit unik dan berbeda teman-teman begitu ya. Nggak selalu tuh monotonous kayak K-drama gitulah teman-teman begitu ya, atau dia punya kehidupan kerajaan K-drama begitu teman-teman begitu, hanya cuma begitu saja ya. Jadi ini kelihatan dia lebih dia bermain dengan dimension dunia yang berbeda-beda teman-teman, alam manusia ya. Dan terutama saya paling suka teman-teman alam manusia, terus alam dewa ya, bahkan alam Buddha teman-teman, terus ada alam alam setan dan alam iblis teman-teman gitu, alam binatang juga ada gitu. Jadi dia bermain dengan alur ceritanya begitu teman-teman. Jadi dia punya possibilities itu benar-benar tuh infinite teman-teman. Dia banyak banyak keunikan lah. Dan itu banyak juga nggak membosankan seperti K-drama gitu teman-teman begitu. Ya teman-teman boleh coba sendiri lah ya begitu. Mungkin nggak hanya tuh percaya ngomong saya, bisa lihat sendiri bagaimana. Yang saya juga pernah rekomendasi yang saya nonton teman-teman dengan teman-teman saya juga di online ya, di YouTube juga, dan juga dengan keluarga sanak saya sudah sendiri teman-teman begitu. Mereka juga bilang itu ternyata filmnya bagus teman-teman begitu ya. Banyak yang bisa dipelajari gitu teman-teman begitu. Jadi terutama mungkin sebagai orang Chinese dan juga mungkin sebagai ya boleh dibilang agama Buddha atau agama Taois teman-teman begitu. Makanya saya juga banyak belajar ya. Anyway ya, kalau memang teman-teman ada interest mungkin nanti saya bisa sharing juga lah begitu ya. Itu apa-apa aja mungkin filmnya yang mungkin saya bisa rekomendasikan juga teman-teman gitu ya. Nah, jadi ya good for si drama teman-teman. Dan juga by the way si pop ini juga lagu-lagu juga udah lumayan teman-teman ya. Dari setiap ada film seri drama baru, dia lagunya juga ada yang bagus-bagus juga teman-teman, dan benar-benar tuh lagunya mungkin lebih sentimental lah teman-teman dibandingkan lagu-lagu K-pop lah begitu ya. Lumayan juga sih begitu. Saya juga bukan bias atau lebih prefer one genre compared to the other, bukan teman-teman. Memang saya ngeliat sekarang ya saya lebih interestnya ke si drama ini teman-teman begitu ya, karena dia punya alur cerita tuh lebih unik, lebih banyak yang jauh bisa lebih untuk saya bisa pelajari untuk manfaat pribadi lah gitu teman-teman. Anyway ya, thank you for watching teman-teman ya. Hope you can also help me to subscribe, like, and share. Okay, bye bye.